Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, bertemu lagi hari ini dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai senangnya belajar surah An-Nasr. Namun sebelum belajar kita mulai, seperti biasa, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, Ibu ingatkan kembali, karena kondisi kita masih belum normal seperti biasanya, Ibu mengingatkan anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan orang lain, supaya kita terhindar dari penularan virus ya. Semuanya jaga baik-baik kesehatannya, supaya kita bisa tetap belajar setiap hari. Baik, sekarang kita memasuki materi kita hari ini, yakni Quran Surah An-Nasr. Ada yang sudah tahu Quran Surah An-Nasr? Kalau yang suka ngaji pasti sudah tahu ya. Sekarang kalian dengarkan dulu bacaan Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nah, surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Kalian dibaca diulang-ulang sampai bacaannya benar. Perhatikan juga panjang pendeknya. Seperti di ayat yang pertama, kalian bisa lihat idza, dibaca panjang karena di depannya ada huruf alif. Maka za dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang pendeknya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pesan surah An-Nasr. Namun, sebelum kita membahas pesan surah An-Nasr, ada yang kita perlu tahu dulu. Jadi, surat An-Nasr itu adalah surah yang ke-110 dalam urutan Al-Quran. Ada yang tahu ada berapa surat di dalam Al-Quran? Semua surat di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dan surah An-Nasr ini ada di urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Kemudian tadi sudah dijelaskan, surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya, surah An-Nasr ini diambil dari kata An-Nasr yang ada di ayat pertama. Idza jaa nasrullah.
nasr. Di sana ada kata an-nasr. An-nasr itu sendiri adalah artinya pertolongan. Nah, sekarang kita harus tahu apa pesan pokok yang ada di dalam surah An-Nasr. Nah, pesan yang pertama yaitu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, maka kita harus berdoa, meminta, memohon kepada Allah supaya kita mendapat pertolongan dari Allah. Nah, itu pesan dalam surat An-Nasr bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Kemudian pesan surah An-Nasr yang kedua adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dan kita pernah berbuat salah, maka kita tidak boleh menunda-nunda taubat kita kepada Allah. Jadi sebanyak apapun kesalahan kita dan kita masih diberi kesempatan hidup nih oleh Allah, maka kita harus segera bertaubat, maka Allah akan mengampuni kita. Kemudian dalam surah An-Nasr ini juga berpesan agar kita selalu bertasbih kepada Allah. Lafaz tasbih sudah tahu? Lafal tasbih itu adalah subhanallah. Nah, kita harus senang memahasucikan Allah dengan membaca tasbih tadi. Kemudian memuji Allah dengan membaca alhamdulillah. Dan tadi kita harus meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar kesalahan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah dan pada akhirnya kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, jawab dengan benar ya. Nomor 1, Ibu punya pertanyaan. Surah An-Nasr adalah surah yang keberapa dalam Al-Quran? Urutannya ya, dalam Al-Quran, urutan surah An-Nasr itu yang keberapa? Kemudian yang nomor 2, pertanyaannya, An-Nasr artinya? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, surah An-Nasr terdiri dari berapa ayat? Pertanyaan yang keempat, dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa pertolongan Allah itu akan kenapa ya? Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, lanjutkan potongan ayat berikut. Idza jaa. Lanjutkan ya ayatnya. Dan untuk selanjutnya, tugas LKS, silahkan kalian lanjutkan pengerjaannya dari mulai uji kompetensi 2 halaman 16 sampai ke poin B halaman 19. Jadi untuk hari ini silahkan anak-anakku sekalian, kalian tulis kelima pertanyaan ini, kemudian dijawab dengan jawaban yang tepat. Untuk tugas yang kedua, LKS-nya silahkan lanjutkan, kerjakan dari mulai uji kompetensi 2 halaman 16 sampai dengan poin B di halaman 19. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian dahulu. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.